yang penting untuk selalu kita ingat dan selalu kita mengingatkan saudara kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan kita sebagai manusia ini berjalan di muka bumi dengan batas waktu yang terbatas, dengan batas umur yang sudah ditentukan. Bukanlah suatu perkara yang sia-sia atau tanpa tujuan. Bukan suatu perkara yang tidak ada tujuannya dan tidak ada hikmahnya. Tetapi semua itu Allah ciptakan untuk sebuah tujuan yang besar. Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia, kita ini, kecuali hanya dalam rangka untuk beribadah kepadaku satu-satunya. Ini tujuan kita diciptakan. Sehingga ketika kita lahir di dunia ini, ketika kita baru melihat dunia ini, sudah disyariatkan ibadah untuk kita. Disyariatkan beberapa ibadah. Sampai kemudian kita menjadi seorang yang mukallaf, seorang yang sudah dibebani syariat. Hingga akhir hayat kita, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja? Al-Imam Asy-Syafi'i Abu Abdillah rahimahullah mengomentari tentang ayat ini, menjelaskan dan menafsirkan. Kata beliau, ayahsabul insan ayyutraka sudah ay la yu'mar wa la yunha, la yu'mar bi ta'atihi wa la yunha an ma'siyatihi. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja tanpa diperintah untuk berbuat ketaatan dan tanpa mereka dilarang dari berbuat kemaksiatan? Tidak mungkin. Manusia diciptakan untuk diberlakukan kepada mereka syariat. Syariat Allah. Ibadah. Baik ibadah itu terkait dengan pribadi masing-masing kita. Salat, saum, puasa, haji, berzikir, beristighfar, sedekah, infak, zakat, haji. Ini semua adalah ibadah. Ataupun ibadah yang terkait dengan masyarakat. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, menyampaikan dakwah Islam, mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak mereka untuk meninggalkan perkara yang mungkar. Ini semua adalah ibadah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kembali di dalam ayatnya yang lain, semakna dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan mengucapkan iman sementara mereka tidak diuji? Apakah dibiarkan begitu saja? Dalam ayat lain Allah menyatakan, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian wahai manusia mengira bahwa kami ini menciptakan kalian sia-sia belaka untuk makan, kemudian tidur, minum, kemudian berjalan, duduk, kemudian bergurau. Besok kita mencari dunia lagi, pulang sore, kemudian kita istirahat, kemudian tidur, besok berangkat lagi. Apa untuk ini? Dan apakah kalian wahai manusia mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepadaku, kata Allah. Pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pasti kita akan berakhir dari kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Seluruh jiwa ini pasti akan merasakan al-maut. Pasti akan merasakan apa yang dinamakan mati. Akan berakhir hidup. Ada yang 40 tahun berakhir. Ada yang 50 tahun berakhir. Ada yang berakhirnya di rumah, di atas tempat tidurnya. Ada yang berakhir, mengakhiri hidupnya di rumah sakit. Ada yang Allah panjangkan umurnya sampai 60 tahun. Tetapi ada di antara hamba-hamba Allah di antara kita ini yang baru nyampe 20 tahun sudah berakhir hidupnya. Sudah selesai ajalnya. Ini kita. Dan kata Allah, wa nabluukum, pasti kami akan memberikan ujian bagi kalian dalam bentuk ujian-ujian yang tidak kalian sukai, musibah-musibah, penyakit, bencana alam, dan musibah-musibah yang lainnya sebagai ujian. Dan juga bisa juga Allah memberi ujian kepada kalian dalam bentuk kebaikan-kebaikan, rezeki yang lapang, ujian bagi kita. Pertanian yang makmur, ujian bagi kita. Anak-anak yang sehat-sehat, ujian juga bagi kita. Maukah kita bersyukur kepada Allah? Maukah kita bertambah ibadah kepada Allah dengan kebaikan yang kita terima, dengan nikmat yang kita terima? Terkait dengan beberapa ayat yang tadi kita dengarkan bersama, bahwa kita di dunia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk kita akhirnya kembali kepada Allah. Kemudian kita masing-masing akan dihisab. Untuk kita kemudian masing-masing dimintai pertanggungan jawabannya di hadapan Allah. Kamu umurnya berapa? 40 tahun. Selama kamu hidup 40 tahun di dunia, apa yang kamu lakukan? Sudahkah kamu dengar ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk sholat? Sudah ya Allah. Kenapa kamu gak sholat dengan baik? Maghrib isya kamu sholat, subuh kamu gak sholat. Zuhur asar kamu di pasar. Sudahkah kamu dengar itu? Ayat? Sudah ya Allah. Kenapa tidak kamu lakukan? Allah lagi bertanya, sudahkah kamu mendengar seorang manusia yang aku utus, yang namanya adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, rasul? Maka dia akan menjawab, sudah ya Allah. Sudah mendengar? Iya, sudah. Tidakkah kamu tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beberapa perintah? Sudahkah kamu lakukan perintahnya? Kalau jawabannya sudah, alhamdulillah. Tapi kalau jawabannya belum, ya Allah, berarti kamu belum beriman kepada orang yang aku utus, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, ini adalah hisab. Satu persatu kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.